Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting. Setelah 2 pekan yang lalu kita sempat libur karena ya ada acara dan pekan lalu saya kurang sehat. Alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah sehat kembali. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita berdoa dulu untuk kita semua, khususnya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan juga diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin pada malam hari ini tidak hadir. Apabila ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan. Dan ada beberapa yang sedang umroh, ya ada Bu Aminah, Bu Zulaiha sedang umroh. Semoga dimudahkan, dilancarkan umrohnya. Amin. Untuk kita semua yang di sini mungkin yang belum umroh, semoga segera umroh. Yang sudah umroh, semoga bisa umroh lagi. Amin. Belum haji, semoga segera haji. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzu Amin. billahi بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين. العالمين الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين. الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين. نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم. المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين. آمين. الضالين اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وعلى آل محمد ربي زدنا زدني علما وارزقني فهما. فهما آمين يا رب يا رب العالمين. العالمين. Baik, semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah, sholawat dan doa, semoga menjadi wasilah pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian metode manhaji ini dan diberikan kemudahan untuk memahaminya. Sebelum dimulai, sedikit saya absen dulu. Ada Bu Aida, kemudian Pak Saifuddin, ada Pak Agus, ada Bu Armiyati. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz, baik Ustaz. Ini Pak Agus, 2 minggu yang lalu ya, ayahnya baru meninggal ya. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum diampuni dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Taala. Amin. Amin.
Kemudian ada Bu Nafiri, ada Bu Suaibah. Baik. Untuk tema kita pada malam hari ini, kita akan melanjutkan bab 6, yaitu tema fi'il. Kita masih membahas ayat-ayat yang dimana ayat ini merupakan dikutip untuk tanda fi'il. Di pekan terakhir kita, 2 pekan yang lalu, kita telah membahas ayat pertama. Jadi ada di buku Manhaji ada 4 ayat ya yang dikutip di mana pada ayat itu merupakan ada fiil. Nah, ayat pertama kita sudah bahas dari mulai analisa kata, kemudian terjemah juga sorofnya ya. Nah, insya Allah kita akan lanjut ke ayat yang kedua ya. Di ayat kedua ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 142. Ini penggalan ayatnya ya, karena surat Al-Baqarah ayat 142 ini panjang. Jadi pada penggalan ayat Al-Baqarah 142 ini kita akan melanjutkan analisa kata di mana pada pekan terakhir juga kita sudah bahas satu kata yaitu yakulu ya, kata yakulu. Ini qala yaqulu ya, itu wazannya sona yasunu ya. Fa'ala yaf'ulu ya. Baik, sebelum kita analisa lebih detail lagi, mari kita bacakan kembali ayat ini ya. Saya akan bacakan dan mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Kuat enggak ya? Maaf, enggak dipotong. Oke, kita potong lagi. Kita ulangi lagi. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum. Silakan. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Baik, itu ayat ya, penggalan ayat daripada Al-Baqarah ayat 142 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita akan langsung kepada kata as-subaha karena kata sebelumnya yaitu sayaqulu kita sudah bahas atau mungkin sedikit kita ulang ya. Jadi sayaqulu, silakan lihat di layar. Kata sayaqulu itu kan ada 2 suku kata. Yang pertama sa itu huruf sin berharokat fathah merupakan tanda fi'il mudhari. Yang menjadi fi'il itu adalah yakulu. Ini fi'il mudhari'nya. Kata yakulu fi'il mudhari, fi'il madinya qala. Ini merupakan kata dasar ya. Kata dasar atau fi'il madinya qala. Kemudian fi'il mudhari'nya yakulu. Kalau di kamus itu Al-Munawir ada di halaman 1171. Ini murojaah ya.
Sudah kita bahas. Jadi agak cepat dikit. Kemudian makna dasarnya berkata. Kalau stripnya di kamus itu domah. Berarti fa'ala yaf'ulu. Ada di bab 1 di sorop halaman 2 bagian atas atau halaman 4 bagian bawah. Wazan kiasinya untuk kola itu sona. Ya, di bawahnya fa'ala yaqulu itu ada sona. Yasunu saunan. Kola yaqulu. Kenapa sona? Perhatikan huruf pertamanya sod, huruf keduanya alif, huruf ketiganya nun. Jadi ada persamaan tengahnya alif, kola, kof, alif, lam. Nah, ini cara mengkiaskan atau menganalogikan dalam sorab. Nah, kalau kita tasrif, ya, mau tasrif istilahinya, fi'il madinya sona, fi'il mudhari'nya yasunu, masdarnya saunan. Masdar miminya masonan. Isim fa'ilnya so'inun. Isim maf'ulnya masunun. Fi'il amrnya sun. Fi'il nahyi la tasun. Kemudian isim zaman dan makan atau dorob masonun. Isim alat itu miswanun. Kita analogikan fi'il qala dengan sona, qala ya yaqulu. Sona yasunu, qala yaqulu. Saunan qaulan. Masonan maqalan. So'inun qailun. Masunun maqulun. Sun qul. Ini kul. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu kan dimulai dengan kata kul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kul merupakan fi'il amr daripada qala. Kemudian fi'il nahinya la taqul. Dorob zaman atau makannya atau isim makan sama isim zamannya maqalun. Isim alatnya miqwalun. Nah, ini adalah pengulangan atau murojaah materi yang terakhir kita bahas di tanggal 3 Desember ya. Baik. Kita akan lanjutkan ke kata selanjutnya itu as-sufaha. Kata as-sufaha ya. Sebentar, saya ambil buku sorop dulu. Jadi disiapkan silakan buku sorobnya sama kamus al-munawwirnya agar kita bisa praktek ya. Kata as-sufaha itu berasal dari kata dasar safaha, huruf sin, huruf fa, huruf ha. Berarti kata as-sufaha itu tambahannya alif lam ya, sama alif dan hamzah. Itu tambahannya. Namanya huruf ziyadah ya. Huruf ziyadah. Kalau di kamus Al-Munawwir adanya di halaman 639. Silakan Bapak Ibu yang ada kamusnya
Bisa dibuka di halaman 639. Ada yang buka kamus? Silakan kalau sudah ketemu. Ya, paham. Di kolom sebelah kanan ya, Ustaz. Iya, sebelah kanan ya. Ada Pak Gus. Ada, Ustaz. Stripnya apa Pak Gus? Doma. Doma ya. Jadi, yang lain sudah ketemu belum? Safako ya Ustaz ya. Kenapa Bu? Yang Safako itu ya. Sapaha. Sin, Safa. pa sama H, huruf H besar. Oh Safaha ya ya. Udah Safaha. Heeh. Yang lain yang ada kesulitan mohon disampaikan biar nanti Ya, bisa diarahkan. Safaha. Pak Agus, Bu Armiati sudah ketemu. Yang lain ada kesulitan? Baik. Kalau Belum tidak, ketemu, Ustaz. Pak Syafruddin sudah ketemu belum, Bu? Pak? Belum, belum. Ada di kolom sebelah kanan, Pak Syafruddin. Sebelah kanan, sebelah kiri. Apa kiri? Oh iya sebelah kanan ya dia Sebelah kanan baca ya. sebelah kanan bintangnya yang ketiga. Ah, bintang ketiga. Eh, Oh, ya, 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 ya. nah, ketemu ya. Baik, Pak Syafruddin. Terima kasih. Yang lain sudah ketemu? Ada kesulitan? Baik. Jadi saya ulangi, kata as-sufaha itu berasal dari kata safaha. Di Kamus Al-Munawwir ada di halaman 639, kolom sebelah kanan, bintang yang ketiga ya, ketiga itu. Di sampingnya stripnya doma. Nah, kalau Domba. stripnya doma berarti huruf tengahnya di fi'il mudhari'nya doma ya. Jadi sapaha ini kan 3 huruf. Nah, kalau sorob itu wazannya fa'ala, safaha fa'ala. Jadi huruf sin setara dengan huruf fa setara dengan huruf ain, huruf h setara dengan huruf lam. Ini susunannya ya. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Huruf keduanya di safaha itu fa ya. Huruf keduanya di safaha itu huruf fa. Maka nanti di fi'il mudhari huruf fa-nya itu harus domah. Safaha yaspuhu. Itu. Fa'ala yaf'ulu. Seperti itu. Di sorob itu ada di bab 1, halaman 2 atas atau 4 bawah. Sudah ketemu? Silakan dipraktekkan di buku sorob. Bab 1, fa'ala yaf'ulu. Ya. Baik, Pak Saifudin sudah ketemu. Yang lain? Halaman berapa Ustaz? Halaman 2 bagian atas atau halaman 4 bagian bawah. Untuk buku sorop yang pernah saya belikan ya, yang pernah Bapak Ibu pesan saya belikan yang warna kuning. Kalau yang beda cetakan disesuaikan ya. Seperti Pak Takdir kayaknya bukunya buku lama atau buku terbaru mungkin bisa disesuaikan. Halaman 2 atas. Halaman 2 bagian atas, ya kalau dibuka itu kan ada Halaman bagian atas ada halaman. Iya. Nah, tapi kan beda dengan bawah, bawahnya 4. Nah, di situ kan ada di bawahnya Bismillah ada atas rib, di bawahnya atas rib kan ada al-babul awal. Iya. Nah, itu adalah bab pertama. Itu kan ada fa'ala yaf'ulu. Nah, untuk kata safaha itu dianalogikan atau dikiaskan dengan fi'il nasoro di bawahnya fa'ala. Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, di sorob di bawahnya fa'ala itu ada nasoro. Ketemu? Udah.
Nah, Bagus. nasoro yansuru, maka Ya. safaha yaspuhu. Seperti itu. Sudah ketemu nasoro? Ya. Baik. Ada yang kesulitan? Silakan. Bu Aida, bukunya sudah ada, Bu? Belum ada Ustadz, udah ngorder lagi nggak ada, kosong. Oh, kosong ya. Ya, mungkin tokonya lagi habis stoknya. Mungkin bisa dicari di toko yang lain, Bu, kalau di Tokopedia Oh gitu ya Ustadz. Coba deh nanti saya cari di Shopee. atau di Shopee, iya. Karena sebenarnya sih tokonya banyak gitu kan. Cuman ya tadi harus dicek dulu apakah stoknya ada, kemudian cari alamat yang dekat, Bu, sekitar Jabodetabek kalau ini. Iya, iya. Oke Ustadz. Ya, baik, Bu. Baik, mari kita praktekkan ya ke tasrifnya kata sapaha ini dengan fi'il nasoro. Nah, perhatikan. Nah, sekarang ikuti saya ya. Nasoro yansuru nasron. Silakan. Nasoro Nasara yang turun nasron. Nasron. Mansoron nasirun. Mansoron Mansoron nasirun. Mansurun unsur. Mansur Mansurun unsur. La tansur. Latansur Latansur. Mansorun minsorun. Mansoron Mansorun minsorun. Nah, perhatikan. Ini di dua kata terakhir itu cuman beda di harokat pertama ya. Jadi harokat pertama man pakai fathah, tapi di isim alatnya min sor. Jadi ini pentingnya kita belajar sorob itu karena harokat yang kita baca itu akan menentukan makna nantinya. Tuh. Jadi dalam bahasa Arab kenapa kita jangan sampai salah harokat gitu kan kalau baca Quran gitu kan. Itu kalau kita tahu bahasa Arabnya, insya Allah kita akan lebih hati-hati ketika membaca Al-Quran. Baik, kita praktekkan maka fi'il sapaha. Mohon diikuti. Sapaha yaspuhu sabhan. Silakan. Safaha yaspuhu sabhan. Maspahan safihun. Maspahan sabihun. Maspuhun uspuh. Maspuhun uspuh. La taspuh. Lataspuh. Maspahun mispahun. Asfahun Misbahun. Iya. Nah, ini kalau kita artikan, perhatikan, Nasoro itu telah menolong. Yansuru sedang menolong. Nasron pertolongan. Mansoron pertolongan juga. Bedanya dia awali dengan mim, tapi secara arti sama. Nasirun penolong atau orang yang menolong. Mansurun orang yang ditolong atau apa ya, objek yang ditolong. Unsur tolonglah. La tansur jangan kamu tolong. Ini larangan namanya ya. Fi'il larangan. La tansur jangan kamu tolong. Mansorun waktu menolong. Mansorun itu waktu atau tempat menolong. Jadi bisa dua, waktu atau tempat. Minsorun alat menolong. Ya, misalkan kalau orang tenggelam ditolong dengan alat, misalkan ban, karet atau apa gitu, itu adalah minsorun alatnya.
Nah, kalau sapaha itu sapaha artinya telah eh, bodoh, artinya belum pintar. Yaspuhu masih bodoh, ya belum pintar. Safhan kebodohan, maspahan kebodohan. Sapihun orang yang bodoh, ya belum pintar. Maspuhun objeknya, ya. Uspu bodohlah. Maksudnya ini bukan berarti harus bodoh ya. Ini perintah pil. La taspu jangan kamu bodoh. Mas pahun waktu atau tempat kebodohan. Mispahun alat pembodohan. Kira-kira seperti itu ya. Pendekatan artinya kira-kira ya. Ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Lawannya apa Ustadz? Kalau tadi jangan bodoh, terus kalau pintar, Oh, kalau pintar itu sapahat eh, zaka ya. Zaka, fiilnya zaka. Zakiyun pintar. Nah, itu Zakiun. zakiyun tuh pintar. Nah ini tapi beda wazannya ya, karena kalau zaka eh, itu fiilnya fiil mu'tal, karena huruf terakhirnya itu iya ya. Nanti wazannya beda, soroknya beda. Lanjut Ustadz. Pintar juga eh, kayisun ya. Ka kasa ya kisu kayisun juga bisa, tapi itu ajwab kalau itu tengahnya alif. Jadi belum sama dengan kata nasoro wazannya. Masya Allah. Apalagi ya, pintar, kayis, zakiyun, persamaan. Berarti kata pintar dengan kata cerdas sama aja Ustadz. Ya, cerdas, Tidak. pintar dalam sebenarnya ada perbedaan, Bu. Seperti dalam bahasa Arab kan ada beberapa kata tadi saya pilih ya. Ada kata kayis, ada kata zaki. Itu masing-masing kata memiliki kelebihan dan kekurangan sebenarnya. Atau memiliki kekhususan gitu. Kalau kayis itu sebenarnya lebih kepada jenius. Ya, kan. Kalau pintar biasa itu zakiyun seperti itu. Makanya kan dalam hadis al-kayyisu mandana nafsahu, ya kan, wa amila lima ba'dal maut, itu dalam hadis al-kayyis kata Rasulullah itu yang jenius. Jadi bukan sekedar pintar. Karena banyak orang pintar tapi belum belum tentu jenius gitu. Siap Ustadz, lanjut. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut ya. Baik. Ada yang baru gabung, Bu Siti Nur Aini, apa kabar? Baik. Kemudian kata selanjutnya setelah asupaha itu adalah kata anas ya. Perhatikan kata anas. Kata anas kalau kita cari di kamus itu berasal dari kata dasar nasa. Masa. Nasa, nun, alif sama sin. Nasa. Karena tengahnya atau huruf keduanya alif, maka ini namanya fi'il ajwab ya. Kalau di dalam sorof itu nanti sebenarnya ada istilah-istilah lagi. Nah, tapi ini belum kita pelajari ya. Jadi ada jenis fi'il, nama-nama istilah ya.
Jadi kalau ada tengahnya alif, alif itu kan huruf illah. Kalau di dalam tajwid kan ada huruf matobi'i ya. Huruf matobi kan ada 3. Alif, wawu, iya. Alif waw ya. Itu dalam tajwid. Nah, di dalam bahasa Arab, huruf matobi ini disebutnya huruf illah. Tuh. Jadi, ada kesamaan ya. Hurufnya sama, cuman beda istilah. Dalam tajwid disebutnya matobi'i, di dalam nahwu bahasa Arab disebutnya huruf illah. Kalau fiil ada salah satu huruf matobi atau huruf illah, ya, yang alif waw iya, itu nanti akan berubah istilah. Kalau huruf ilahnya di tengah seperti nasa, ini namanya ajwa. Kalau huruf ilahnya di ketiga, di huruf sinnya misalkan ada iya atau alif, ada wawu, maka nanti itu mu'tal akhir. Itu istilah-istilah. Belum kita pelajari ya. Kemudian kalau kita cari di kamus, ada di halaman 1475. Silahkan dibuka kamusnya ya. Ya, yang punya kamus, Kamus Al-Munawir, silahkan dibuka di halaman 1475. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Udah Ustaz. Udah Ustaz. Udah ya. Di sebelah kanan apa kiri? Di Ada kanan. bintang Baik. yang keempat. Stripnya apa? Domah. Domah Ustaz. Domah ya. Berarti kalau stripnya domah, otomatis huruf tengahnya atau huruf keduanya itu domah. Berarti wazannya fa'ala yaf'ulu. Karena huruf tengahnya itu harus domah di fi'il mudhari. Fa'ala yaf'ulu. Nah, ini sama dengan tadi qala yaqulu ya, atau supaha juga sama, sapaha. Jadi itu di bab 1 halaman 2 di atas atau halaman 4 bawah. Wazannya apa kalau disorop? Itu sona. Ya, jenasa ini sama dengan sona. Kenapa? Karena huruf tengahnya alif. Sona, nasa. Seperti itu. Jadi kira-kira cara mengkiaskannya begitu. Jadi buku sorop yang Bapak Ibu punya itu kaidah induk. Ya, kaidah induk di mana nanti kalau Bapak Ibu menemukan kalimat apapun itu harus dikiaskan. Cara mengkiaskannya harus disamakan hurufnya, ya. Apa yang sama itu huruf yang bedanya dulu, yaitu salah satu huruf yang huruf elah. Jadi kalau fiil itu ada alif waw iya, maka harus disamakan. Selebihnya itu nggak perlu disamakan. Kayak nasa. Jadi nasa ini yang harus disamakan huruf tengahnya. Ya, huruf tengahnya kan alif. Makanya sona. Jadi huruf pertamanya sod itu nggak jadi masalah. Dengan huruf nun nggak masalah. Tapi huruf tengahnya harus alif gitu. Makanya nasa itu setara dengan sona. Sudah? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan praktekkan ke tasrifnya ya. Mari kita baca lagi, ikuti saya. Sona yasunu saunan. Silakan. Sona. Sona yasunu sonan. Masonan soinun. Masonan. Sonan soin. Masunun sun. Masunun. Sunun sun. Latasun. Latasun. Masonun miswanun.
Masronun Niswan. niswanun. Nah, sekarang kita praktekkan nasa. Nasa yanusu nausan. Nasa yanusu nausan. Manasan naisun. Manasan naisun. Manusun nus. Nusun nus. Latanus. Latanus. Manasun minwasun. Manasun minwasun. Baik, ya. Nasa. Nasa artinya menggiring, ya. Jadi nasa berarti telah menggiring, ya nusu sedang menggiring, nausan penggiringan, manasan penggiringan juga sama, ya. Naisun orang yang menggiring. Jadi sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang bisa jadi subjek, ya, orang yang mengarahkan, atau bisa jadi objek yang diarahkan, seperti makna menggiring, ya. Bisa yang digiringkan, diarahkan, atau bisa pelakunya. Manusun itu objeknya, orang yang diarahkan, yang ini kan. Atau menggiring itu juga diartikan mengarahkan sama. Nus, arahkan. La tanus, jangan kamu arahkan. Manasun, waktu atau tempat mengarahkan. Minwasun, alat mengarahkan. Ya, misalkan telunjuk atau penggaris atau apa. Itu namanya minwasun. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Terlalu cepat nggak? Baik, kita akan lanjutkan kalimat setelahnya wallahum. Ya, baik, satu kata lagi ya. Sebelum kita tutup, satu kata lagi, kata wallahum. Tadi kan saya qulu sufaha uminan nasi ma wallahum. Kata wallahum itu berasal dari kata dasar waliya. Huruf wawu, lam, sama iya. Ya, waliya. Di kamus ada di halaman 1582. 1582. Silahkan dibuka kamusnya yang punya kamus. Atau kalau mau cari di online juga ada sebenarnya kamus Munawir. Sudah ada yang ketemu? Di kolom kanan apa kiri? Sebelah kanan Ustaz. Sebelah kanan. Bintang ke berapa Pak Agus? Ada di tengah. Oke, tengah ya. Stripnya apa? Kasroh. Kasroh. Berarti kalau stripnya kasroh, huruf tengahnya itu kasroh. Huruf tengahnya kasroh berarti walia. Huruf tengahnya kan kasroh. Berarti fa'ila. Ya, perhatikan. Wa, fa, li, i. Ya-nya la, fa'ila. Berarti di fi'il mudhari juga kasroh. Yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Wazan fa'ila yaf'ilu itu adanya di bab 6. Ya, silakan Bapak Ibu buka sorobnya bab 6 halaman 8 bagian atas atau halaman 10 bagian bawah. Sudah ketemu belum? Nah, itu di bab al-babus sadisu, ketemu kan? Ada yang kesulitan?
di halaman 8 bagian atas itu ada yang tengah itu al-babus sadisu. Itu namanya bab 6. Sudah ketemu? Udah Ustaz. Sudah Ustaz. Fa'ilu. Nah, itu di bawahnya kata al-babus sadisu ada kata fa'ila yaf'ilu. Ketemu? Ya, ya. Nah, Iya Ustaz. di bawahnya fa'ila yaf'ilu itu ada hasiba. Ya, ada hasiba sama wamiko. Nah, kata walia itu sebenarnya setara dengan di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada karena memang bab 6 ini sangat terbatas fiilnya. Jadi kata walia, yali itu tidak ada rujukannya di sorob yang ini ya. Tetapi kalau kita mau menganalogikan sendiri, karena wazannya fa'ila yaf'ilu maka walia yali seperti itu. Nah, karena di sini kata yang kita bahas di ayat itu kata walla, perhatikan kata walla itu kan lamnya ada tasdidnya ya, Bapak Ibu. Ya, ya. Karena Hmm. lamnya ada alif, ada tasdidnya, maka sebenarnya wazannya itu bertambah. Gitu. Kan kalau wazan dasarnya kan walia, lamnya nggak ada tasdidnya. Sementara kata yang di Quran wala ada tasdidnya. Maka wazannya bertambah. Maksudnya apa? Nah, kalau sudah pernah belajar sorob, jadi sorob itu kan ada tasrif, ada fiil sulasi, ada fiil yang 3 huruf. Seperti kata walia, ini fiil 3 huruf. Ya. Nah, dalam sorob, tingkatannya itu paling dasar 3 huruf. Nah, terus nanti dari 3 huruf naik 4 huruf. Gitu. Nah, di 4 huruf ini tambahannya di antaranya pakai tasdid seperti itu. Jadi dari walia menjadi walla. Gitu. Maka wazan kiasinya untuk wallahum dari walia kemudian naik tangga 1 menjadi walla yuwalli seperti itu. Nah, ini lupa saya tambahkan. Sebentar saya carikan dulu. Sulasi. Nah, perhatikan Bapak Ibu, saya lupa menambahkan ya di wala itu bawahnya kan stripnya merah ya. Ini harusnya Bapak Ibu silakan dibuka di halaman 14 di buku sorob. Di buku sorob di halaman 14 bagian atas atau 16 bagian bawah. Silakan dibuka. Ini saya tambahkan mumpung saya ingat. Sudah dibuka? Udah Ustaz. Oke. Kalau sudah dibuka, itu di bawahnya halaman 14 itu kan ada kata nawwaro. Ketemu? Udah. Nawaro. Nah, di bawahnya nawwaro ada bayyana. Ya. Kemudian di bawahnya bayyana ada zakka. Di bawahnya zakka ada laqo. Di bawahnya lako ada walla. Nah, di situ ya. Jadi kata walla yuwalli itu adanya di halaman 14 bagian atas atau kalau babnya dibuka di halaman 13-nya ya, itu ada namanya al-babul awal ya, wazannya fa'ala yufa'ilu. Itu di halaman 12 13. Walla yuwalli. Bisa diikuti sampai di sini? Ada yang merasa kesulitan? Silakan. Yang baru gabung, Pak Fajar, Bu Siti, apa kabar? Sudah bisa mengikuti?
Baik, sedikit kita praktekkan ya. Kata walla, perhatikan. Mohon diikuti ya. Sedikit lagi. Fa'ala yufa'ilu. Silakan. Fa'ala yufa'ilu. Taf'ilan taf'ilatan. Taf'ilan Tafilatan. Taf'alan tif'alan. taf'alan Alan. Mufa'alan mufa'ilun. mufa'alan mufa'il Mufa'alun fa'il. mufa'alun fa'il La tufa'il mufa'alun. la Tufa'il tufa'il mufa'alun. Alun. Oke, kita wala. Walla yuwalli. Wala. wali Taulian tauliyatan. tauliyan tauliyatan Taulaan tilaan. taulaan Wallan muwallin. walan wali Wallan walli. Walan wali. La tuwalli muwallan. la wali walan Baik. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah selesai, tadi kita juga agak telat mulainya ya. Jadi nanti yang kata walla ini kita akan ulangi lebih detail lagi di pekan depan insya Allah. Berikut maknanya ya, kita pelan-pelan saja karena ini perlu waktu ya untuk membahas ini supaya nanti lebih paham. Nanti kita akan ulangi lagi di pekan depan insya Allah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di Selasa depan dengan mengulang satu kata yaitu walla. Baik, karena Bu Aminah tidak hadir ya, lagi umroh, jadi tidak ada yang pantun atau ada yang pantun mau menggantikan pantun Bu Aminah, silakan. pandai Ustaz. Iya, Bu Aminah kemarin pamit ya, umroh sama cucunya yang baru hafiz katanya. Alhamdulillah. Oh, Cucunya baru selesai hafiz itu di Pondok Quran Darul Quran Mulia Gunung Putri. Iya. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya.